Banyak hambatan di masa pandemi. Belajar online pun harus dijalani. Kuota harus selalu terisi demi tugas yang harus dipenuhi. Bangun pagi presensi dan tidur lagi menjadi kegiatan yang tak terhindari. Main game online menjadi konsumsi. Tugas sekolah selalu dihindari. Ayo, siapa itu? Tentunya bukan kalian ya. Oke, biar kayak YouTuber tetangga. What's up, friend? Kembali lagi bersama saya, Pak Ok. Semoga kalian tidak bosan dengan proses belajar bersama saya. Setelah kemarin kita belajar alat musik dari zaman Mesopotamia, sekarang kita lanjut ke nomor 2, yaitu alat musik dari zaman kultur tinggi Mesir. Dan nanti kita akan lanjut ke alat musik zaman kultur tinggi India. Dengan episode yang masih sama, pertumbuhan dan perkembangan alat musik dari zaman ke zaman. Oke, kita langsung saja ke nomor 2, yaitu alat musik dari zaman kultur tinggi Mesir dari tahun 3000 sampai 300 sebelum Masehi. Tahunnya sama dengan kemarin. Tercatat ada 4 zaman kerajaan Mesir yang sangat menunjang perkembangan instrumen musik Mesir. Yang pertama, zaman kerajaan lama dari tahun 2850 sampai 2160 sebelum Masehi. Alat musiknya yang pertama, harpa busur dengan 6 sampai 8 senar mirip harpa Yunani. Yang kedua, seruling panjang tunggal dengan panjang bambu antara 100 sampai 120 cm dengan 4 sampai 6 lubang. Sekarang dikenal dengan nama Nai dan Ulfata. Yang ketiga, ada seruling ganda yang sekarang dikenal dengan nama Zummara. Yang keempat, ada Handpauken yang dianggap sebagai nenek moyang timpani. Yang kelima, ada kendang Mesir yang mirip dengan kendang Bali. Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu zaman kerajaan pertengahan dari tahun 2040 sampai 1650 sebelum Masehi. Alat musiknya antara lain, yang pertama ada lyre, sama dengan yang zaman sebelumnya. Yang kedua ada kendang Mesir. Yang ketiga ada ibasistrum yang berbentuk tapak kuda. Yang keempat ada nausistrum. Lanjut ke yang nomor 3, zaman kerajaan akhir dari tahun 711 sampai 332 sebelum Masehi. Alat musiknya antara lain ada gendering besa sejenis grand kasa. Yang kedua ada kettle drum yang dikenal dengan nama darabuken. Yang ketiga ada orgel hidraulis atau organ air dengan cara kerja berupa tekanan udara yang didorong oleh permukaan air. Alat ini merupakan hasil rancangan Ketebios dari Alexandria. Yang selanjutnya nomor 4, zaman kerajaan baru dari tahun 550 sampai 70 sebelum Masehi. Alat musiknya antara lain ada harpa tegak yang dimainkan sambil berdiri dengan menegakkan harpa di lantai. Yang selanjutnya nomor 2, ada harpa bahu dimainkan sambil dipanggul. Yang ketiga ada harpa busur dimainkan sambil duduk pada siku kaki. Yang keempat ada harpa siku, harpa berbentuk siku-siku. Yang kelima ada harpa raksasa, mulai diperkenalkan pada zaman Raja Ramses ketiga. Yang selanjutnya ada lyre. Ini perkembangan dari lyre yang lama, jenis lama. Yang selanjutnya ada lute. Ada lute jenis panjang, lute gesek, dan lute petik. Selanjutnya ada hobo ganda. Ini sejenis alat tiup yang menggunakan double reed. Nah, itu tadi alat musik dari zaman kultur tinggi Mesir. Selanjutnya kita akan beralih ke nomor 3, zaman kultur tinggi India dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai 700 Masehi. Bangsa India
sudah mengenal sistem pembagian alat musik yaitu Gana, Avanada, Tata, dan Khusira. Mereka juga telah mengenal sistem tangga nada satu oktav yaitu D, E, F, G, A, B, C, dan D. Masing-masing dari nada tersebut mempunyai nama sendiri, yaitu nada D adalah Sa dari kata Satja, nada E adalah Ri dari kata Risabha, nada F adalah Ga dari kata Gandhara, nada G adalah Ma dari kata Madhyana, nada A adalah nada Pa dari kata Pancama, nada B adalah nada Da dari kata Daivata, nada C adalah Ni dari kata Nisada. Nah, itu tadi adalah tangga nada dari India. Nah, selanjutnya alat musik dari India. Yang pertama ada flute, yang kedua sannai atau suling diagonal, yang ketiga ada tabla, sepasang kendang berbentuk bejana semacam periuk. Yang keempat ada tambura, itu sejenis lut dari Arab. Yang kelima ada vina, kecapi India. Alat musik tersebut masuk bersamaan dengan pengaruh Arab yang pernah menyerbu India pada tahun 711. Nah, itu tadi alat musik dari zaman kultur tinggi Mesir sampai kultur tinggi India. Masih banyak zaman dan alat musik yang harus kita ketahui. Semoga kalian tidak bosan. Tetaplah jadi orang yang penasaran akan hal pengetahuan sehingga semangat belajar kalian akan selalu barbar. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you friend.